Kamarudin ungkap cara bongkar kejanggalan di kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau dari bukti-bukti yang saya cari, ada dugaan keras. Setidaknya kan yang satu sudah mengaku dia pelakunya, tahu, walaupun dia bilang dalam rangka menyelamatkan Ibu Putri itu, katanya yang menjerit itu. Harusnya kalau saya jadi penyidiknya, begitu terjadi pembunuhan, langkah pertama adalah tangkap semua orang di rumah itu. Karena ada penangkapan 1 kali 24 jam, sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP kan itu, namanya penangkapan 1 kali 24 jam, supaya TKP-nya itu steril. Yang kedua, pasang polis lain. Tidak boleh orang melintas ke situ karena sudah dipasang polis lain. Yang ketiga, libatkan Serse, bagian kriminalis khususnya yang ahli di bidang pembunuhan. Kemudian yang ketiga, libatkan Inavis. Yang berikutnya, kumpulkan bukti, sidik jari segala macam kan begitu. Periksa sidik jari di senjatanya, periksa selongsongnya, periksa gelagatnya dan sebagainya. Itu kan sudah standar. Seperti saya sampaikan sejak awal daripada kejadian ini ya, saya dulu 3 hari setelah kejadian tanggal 8 itu, saya sudah dapat informasi bahwa kasus itu ya, itu sebetulnya tidak seperti yang disampaikan di dalam itu terjadi tembak menembak itu. Dari dulu itu saya sudah dengar bahwa itu kasus itu sebetulnya yang disampaikan itu yang direkayasa. Artinya direkayasa, yang diumumkan itu adalah seakan-akan terjadi percobaan perkosaan ataupun pelecehan, kemudian diteriakin, kemudian keluar, dan kemudian dia ditegur oleh ajudan Baradae itu, kemudian malah menembak dan tembak menembak, sehingga akhirnya dia mati tertembak. Nah kemudian ternyata kan yang terjadi waktu itu, saya sudah dapat bocoran bahwa itu sebenarnya bukan itu terjadinya, tapi kejadiannya adalah Joshua itu meninggal, dan kemudian tempat kejadiannya di kronologisnya dikarang oleh Pak Sambo sendiri, kemudian diumumkan seakan-akan terjadi tembak menembak. Jadi di sini itu kasus itu sebenarnya kan kasus simpel tadinya, kasus pembunuhan terhadap Joshua, entah direncanakan apa tidak nanti kita melihat dalam buku kita. Tapi kemudian setelah kejadian itu, Pak Sambo itu berusaha menghilangkan jejaknya dengan cara membuat rekayasa seakan-akan tembak menembak, dia nembak ke dinding, dan kemudian seketika itu ketika terjadi kejadian, alasannya dia bahwa itu kejadian internal ya, kecil sehingga ditutup saja, tidak aja, jangan sampai diumumkan keluar. Dan terlihat sekali bahwa nyaris tanpa ekspresi, tetapi begitu kita gabungkan dengan suara, jadi aspek nonverbal lainnya yang kita gabungkan selain untuk wajahnya aja, itu adalah suaranya Pak Jenderal ini gitu ya, yang kita lihat bahwa suaranya itu menandakan bahwa dia tegang sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang permintaan maaf, ini permintaan maaf yang sudah tanda petik dirancang dengan baik, karena memang bukan langsung dia bicara secara apa ya istilahnya tiba-tiba gitu ya dari hatinya, karena nada kemudian cara dia mengucapkan itu sangat tertata dan cukup lugas. Bisa jadi kalau memang Irjen Sambo ini memang orangnya lugas, tegas. Tapi yang dibicarakan di sini adalah sebuah peristiwa yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan seseorang ini bukan orang jauh. Orang ini adalah orang yang sangat dekat, dan bisa jadi buat keluarganya mereka sudah selama ini mungkin dianggap anak bahkan. Penasehat Hukum Kamarudin Simanjuntak mengungkap caranya membongkar kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang awalnya tembak-menembak hingga berubah menjadi pembunuhan berencana. Hal itu disampaikan Kamarudin ketika hadir sebagai saksi selaku penasehat hukum keluarga Brigadir J dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana atas terdakwa Richard Eliezer alias Baradae. Keyakinan Kamarudin itu berawal dari dirinya yang mendapat surat kuasa dari pihak keluarga pada 13 Juli 2022. Pada saat itulah dia yakin kalau kematian Yosua akibat pembunuhan berencana.
investigasi sejak menerima kuasa pada tanggal 13 Juli, tetapi saya sudah yakin pembunuhan berencana, kata Kamarudin kepada JPU di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari hasil investigasinya, Kamarudin mengklaim adanya kejanggalan dalam kasus tersebut berdasarkan informasi intelijen yang tidak disebutkan siapa pihak pemberinya, kalau skenario tembak-menembak adalah bohong atau rekayasa. Ada informasi terjadi tembak-menembak dan ada dugaan pelecehan di rumah dinas Duren 3. Disitulah saya merasa janggal, saya lakukan wawancara intelijen dan minta dirahasiakan. Ternyata itu adalah hoaks, jelas dia. Mendengar keterangan dari Kamarudin, lantas Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya soal informasi tersebut untuk dibeberkan secara spesifik dan jelas agar bisa dijadikan sebagai bukti di persidangan. Saudara di awal menjelaskan kami mendapatkan informasi, tidak boleh disebutkan identitasnya, bahwa ini adalah pembunuhan. Boleh Anda jelaskan spesifik apa yang Anda ketahui, kata Wahyu. Meski telah diminta untuk dibongkar, Kamarudin tetap kukuh untuk tidak menyebut siapa pemberi informasi intelijen. Hal itu demi keselamatan pemberi informasi dan disebut masih bertugas di salah satu instansi. Jadi informasi ini sifatnya intelijen, lalu kami telusuri untuk kebenarannya, katanya. Di mana Kamarudin lantas menyebutkan temuan dari investigasinya bahwa Putri sempat menggoda Brigadir J ketika di Magelang namun ditolak. Yang saya ketahui dan teman-teman saya berdasar investigasi bahwa ini pembunuhan berencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang. Di Magelang itu ada informasi bahwa terdakwa PC menggoda almarhum, lalu almarhum tidak mau dan pergi keluar, katanya. Namun Joshua diklaim Kamarudin menolak siapa pada akhirnya Kuatmaruf disebut menodongkan pisau kepada Joshua. Kemudian ada informasi lagi kami dapatkan bahwa terdakwa Kuatmaruf memegang pisau ditujukan kepada almarhum, katanya. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kamarudin mengklaim ketika itu asisten rumah tangga Putri bernama Susi menangis. Saya saja tidak ingin mengetahui alasan dibalik tangisannya. Kemudian ada informasi kami dengar asisten rumah tangga bernama Susi menangis-nangis tetapi tidak tahu tangisannya tentang apa ibunya. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan sebanyak 12 saksi mulai dari yaitu Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, lalu bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, pacar Brigadir J, Vera Mareta Simanjuntak, sampai kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Sedangkan sisa keluarga Brigadir J lainnya adalah Rosti Simanjuntak, Mahariza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Sangga Parulian, Roslin M. Mika Simanjuntak, dan Indra Manto Pasaribu. Di mana mereka akan diperiksa guna memastikan dakwaan atas perkara pembunuhan berencana atas terdakwa Baradae yang disebut ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J dengan menembak sebagaimana instruksi Verdi Sambo saat di rumah dinas Kompleks Polri, Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya Baradae didakwa sebagaimana terancam pasal 340 Subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 KUHP yang mencerat hukuman maksimal mencapai hukuman mati.